rencana pembelajarannya. Untuk setiap materi nanti akan kita selesaikan dalam waktu 2 pekan ya. 1 pekan, 2 kali pertemuan. Rencananya di pertemuan pertama kita akan diskusi tentang seputar materi tersebut. Mungkin ada kosakata baru yang bisa kita diskusikan atau situasinya dan sebagainya. Kemudian ada dari materi itu kan ada percakapan ya. Nah, kita bisa saling bermain peran ya untuk bercakap-cakap dengan percakapan atau dengan membaca percakapan yang ada di situ. Lalu di pertemuan keduanya kita percakapan bebas ya. Jadi kita saling ngobrol saja, bisa misalkan topik pertama tentang introduction. Jadi nanti kita saling ngobrol, saling memperkenalkan diri, begitu ya. Okay, let's start with Good morning, my name is Andy. Very nice to meet you. Okay, let's start with introduction. There are 2 situations of introduction ya. First is informal introduction. Ya, ada 2 jenis perkenalan ya. Yang pertama adalah perkenalan secara informal. For example, this kind of introduction we use when we meet someone in public transportation or maybe in public place ya, such as park or maybe in amusement park. The other one is formal introduction. Formal introduction we use when we meet in formal situation. For example, when we meet in formal meeting, or when we have a comparative study to a school or to other organization, and we want to introduce ourselves, then we use a formal introduction. Ya, jadi ada 2 kondisi percakapan ya. Yang pertama adalah percakapan informal. Ya, ini biasa kita gunakan misalkan kita ketemu orang di kereta ya, atau di tempat-tempat umum, kemudian kita ingin ngajak ngobrol. Lalu yang kedua, percakapan formal. Nah, ini biasanya kita gunakan misalkan kita studi banding ke sebuah sekolah, kemudian kita ingin memperkenalkan diri kita atau tim kita. Nah, itu kita gunakan percakapan formal. Oke. Is there anything to discuss? Apakah ada yang mau didiskusikan? Atau kita bisa langsung ke mencoba percakapan ya, bermain peran. Silahkan dari materi yang sudah saya share kemarin bisa dilihat di slide ke-5 dan ke-6 dulu. Slide ke-5 ini yang casual setting. Okay, who want to be the first? I am. Okay, Mr. Handy. Who want to be Mr. Handy partner? Partner who? Muji. Mr. Muji? Oke. Oke, Mr. Muji. Ya. Assalamualaikum, Mr. Muji. Hello, Mr. Handy as Brian and Mr. Muji as John. Okay, please start. Okay. Thank you very much. Hello, Mr. Muji. Good night. Hello. Belum. Saya belum mengenalkan. Masih koma. Saya rubah. Siap. Konsentrasi. Hello, Mr. Muji. Kan belum ngerti aku. Hello. Good night. Hello. As Handy. I'm Handy. Good night, Mr. Handy. Tuh. Baca percakapan nih. Baca percakapan itu. Selamat tidur. Oh. Slide saya tampilkan di... Hello, Alex. Ya. Hello, I am Kita ulangin Muji. lagi ya.
Kita ulangi Ya, lagi. Oke. Hello, good evening. I'm Handy. Oh, I am Mr. Muji. Loh, hello dulu. Hello. Yang Hello, dibaca I'm mana Mr. sih? Muji. Hey, please refer Hello, to I'm page 5. Muji. Nomor Mr. 5, Andy nomor and Mr. 5. Muji, please refer to page 5 Kamu of your cilai. slides. Nggak pakai teks. Iki pakai teks iki. Hello Pakai ini. teks Pak Muji. Yes. Halaman 5. Halaman Slide 5 yang Muji. saya share. Tampil nggak di gadget penjenengan? Yang tampil ini ya, Tampil, ini yang tampil. Brian ini. Hello, good morning, I am Brian. Oke. Ulangi lagi ya. That's the Ya. conversation. Pak Muji jadi John. Mr. Muji Oke. become John and Mr. Handy become Brian. Oke, Oh, let's itu start. namanya tetap namanya John, dah. Bukan kita jadikan nama kita, enggak. Nggak usah, tetap aja. Oh ya wes, ayo. Oke, oh nggak usah. Oke. Hello, good morning. I'm Brian. Hello, I am John. How are you, John? I am good. I love your dress. Thanks. Beautiful. The weather is so nice. What do you think? Yeah, you're right. Where are you from? I am from Sundo. I am from Indonesia. Do you know Indonesia? Yes, I went there a few years ago. Wow, that's great. Nice to meet you, John. Nice to meet you too. Okay, thank you. Yeah, thank you. That's an example of informal or casual setting. Jadi itu adalah contoh formal. ya perkenalan ketika situasinya informal atau santai. Ya. Bisa kita lihat di sini bahwa John dan Brian memperkenalkan diri dengan menggunakan nama depan masing-masing, gitu ya. Oke, next conversation between Andita and John. Oke, want to be the next? Tak pateni sih. Mr. Wahyu and Mr. MH. Are you ready? Okay. Okay, so want to be Andita? I'm ready. I am Andita. Okay, Mr. Wahyu as Andita and Mr. MH as John. Let's start. Begin. Mulai ya. Yeah. Hello, excuse me. I am Andita. Do you speak English? Tuh, macet. Hello. Halo, Body MH, home. where are you? Who the partners? Who's the partners? He's gone. Oke, Pak Budi aja deh. Sebagai John. Nggak Oke. ada hilang Pak Hendy. Pak Heri. Nah, ini. Oke, Pak Ayu. I'm ready. Tadi. Oke, bisa diulang lagi mungkin. Oke. Hello, excuse me. I'm Andita. Do you speak English? Yes, I'm John. What can I do for you? I'm sorry for interrupt you. I'm a Interrupt. tourist from Indonesia. Interrupt. I'm sorry to interrupt you. I'm a tourist from Indonesia. I want to go around and I think I need a partner. Do you want to be my guide? Yes, of course. I know this place very well. There's no problem if I accompany you will explaining many things while. of this beautiful place. While. Okay. While. That's cool. Thank you so much. I need a guide only for a day. So how much should I pay? You just have a spend $5. You just have to spend.
You just have to spend Yeah, $5. spend $5. Okay, no problem. Please give me your best. Please give me your best, John. Sure, I'll do my best. Thanks. So, what place that we are going to start? Let's start with Marina Bay, the icon of Singapore. The icon of Singapore. B. Yes. Halo, Let's That's start great. with Marina Bay. Pak Heri the town- datang. That's great. aku hilang genku Pak. Shall we go now? Sure. Okay, thank you for Mr. Wahyu and Mr. Budi. And welcome back again, Mr. MH. Heri. MH. Please speak English here. Suaranya putus-putus Pak, enggak dengar di tempat saya. Padahal saya Iya. sudah keluar ini di luar rumah. Masih putus-putus sekarang? Oke, Lancar. I'm sorry. Sorry Tok. Very Okay. sorry. The second conversation here is more formal than the first one. Ya, jadi conversation yang kedua ini lebih formal sifatnya daripada yang pertama. Walaupun situasinya tidak 100% formal gitu ya. Karena di sini apa ya? Kedua orang itu antara Andika dan John kan awalnya belum mengenal dan ada hubungan profesional di sini ya. Karena si John ini tidak disewa sebagai guide-nya Andita ya. Jadi situasinya sedikit lebih formal. Okay, next. Now we go to the third conversation between Roy and Ivan in a professional environment. Okay. Who want to be Roy and who want to be Ivan? Siapa ini yang hadir? Loh, hilang lagi. Mr. MH. The Okay, I am Roy. is Good morning. Oke, berarti sisanya Pak Adi sama saya ini. Pak Adi? Oh, Pak Adi pengamat aja sepertinya. Mr. Hendy, Oh, Mr. Hendy. ini lah masuk lagi. Pak Heri ada nih Galaxy Note 8. Ya. Halo, Hilang. Mr. Harry. Halo. I'm sorry. the signal is Sorry, teacher. Oke. My sinyal is signal is Sorry Tok. naik turun. Drip. Up and down. Keluar sendiri tuh. Naik gunung. Naik Naik gunung. gunung. Aduh. Oke, Mr. Harry. Oke. So let's play conversation. Roy and Ivan. Nggih, Roy Yeah. and Ivan. Please. Yes, Roy. You Yes. become Mr. Roy Wahyu. and I Mr. become Wahyu. Ivan. I'm Roy. Okay, let's start. I am Roy. Okay. oh, sound. Morning. Nice to meet you, Mr. Sing enak ngelurek kayak banci. Sander. My name is Roy Chalmers. Pas saya. Clarkson talk wonder about you. Nice to meet you, Mr. Clayton. Please call me Ivan. So, what's Mr. Clarkson say about me? Sinyalku Oh, hilang. Mrs. ya. I'm sorry. What's Oh. Mrs. Carson saying about me? He was just told me about your amazing hair. And your recent move to San Francisco. Oh,
Ganti peran. Okay. Kawan Oh, I love San Francisco. Are you liking it, Mr. Clayton? Harry mana? Where's Please Mr. Harry? call me Rio. Please call me Roy. Seharusnya itu ya, bukan Rio. Ya, salah. Roy. Roy. Ya, Please salah ketik call itu. me Ria. Rion. I Roy. love it there. I love Smart it there. place is I love it wonderful. here. Where are you from, Evan? I was born in London, but I only live in England for 6 months, so I really consider myself to be American. Sound interesting. I agree. Mana hilang? Oh, ke bawah. Tuh. Nah. Sound interesting. Sound I've never been to Europe. Exciting. Yeah. I've never been to Europe. 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 I've been never to Europe. Oh, I never been to Europe. I live always on to visit Japan. But I got promoted to manager at my job and like been a very busy since that. Easy. Yeah. Very busy since that. Okay, thank you, Mr. Randy. Welcome. Okay, we have learned about two kind of conversation, the informal one and the formal one. Okay, let's discuss about the difference between the two of them. Want to start giving opinion? What is the difference between informal conversation and formal conversation? I mean informal introduction and formal introduction. Oke, apa perbedaan yang bisa kita temukan dari perkenalan secara informal dengan perkenalan secara formal? Silahkan yang mau berpendapat. Kalau perkenalan formal itu nama lengkap juga, terus dan panggilan kesopanan, kehormatan Mr. Mrs.-nya dipakai. Terus, Great, Mr. Hendy. Maybe you can explain your opinion in English. in English. English, Mas Andy. Okay, thank you very much. A different formal and non-formal, ya. Non-formal, formal. Yeah. Number one, formal issues. Mr. and Mrs. to use it. Okay. Number two, formal. Sentences expensive sempurna. SPOK. Okay. The tenses or the apa ya, tata bahasa itu apa ya? Vocabulary. Grammar. Vocabulary. Yeah. Okay, the grammar is. Yeah. Thank you. Okay. Want to give another opinion? Siapa yang mau berpendapat yang lain? Silakan. What Mr. Handy says is correct, yeah. The first, usually when in formal situation we use Mr. or Mrs. as apa ya, sapaan. Jabatan apa? And the second, the grammar. In formal situation we use a more structured grammar. Yes. Next, want to give another opinion? Mr. Wahyu, Mr. Budi, Mr. Harry, Mr. Muki, please. Saya, me. Okay, please, Mr. Wahyu. In the formal, we call the name in the last name. Okay, Yes. surname. The last name. Last name or surname. Iya,
yaitu in the non-formal, what English? Yeah. The other we call with the first name. The first name. Okay, thank you. Yeah. I'm more opinion. Okay, Mr. Hendy, please. Number 3 is answer short and simple. Jadi jawabannya kalau untuk non formal singkat dan singkat. Answer short Okay. and simple. Okay. Any other opinion? Maybe from Mr. Adi Purwanto? Rapat deh, PPH. Okay. Mr. Heri, maybe? Or Mr. Budi? I'm sorry, Mr. Adwi. My signal is up and down. Live in, out. Live in, out. Mr. Muci? Maybe you have... I'm sorry, I don't have opinion about this. Okay. My opinion, Mr. Adwi. Okay, Mr. Budi, please. Tell me what your opinion. Formal conversation, the ask name nama apa? The nickname. Yeah, use first name or First nickname. Name ya, panggilan. Informal we ask Mr. on or Mrs. Okay. Any other opinion, sir? Enough, Mr. Budi? Nothing. Okay. So we can have a conclusion. Kita bisa menyimpulkan ya. Your opinion is all of your opinion are right ya. Semua pendapat yang jenengan sampaikan benar ya. Mungkin tambahannya about sapaan or greeting. We see in informal situation we can use hi or hello or maybe howdy ya, to greet somebody ya. Jadi dalam kondisi informal kita bisa menggunakan hi atau hello ya atau howdy untuk membuka percakapan, untuk mengawali. But in formal situation, usually we use good morning, good afternoon, good evening. Jadi dalam situasi yang formal kita biasanya menggunakan selamat pagi, selamat siang dan seterusnya ya. Itu tambahan dari saya. Yang lain sudah tepat ya yang jenengan simpulkan tadi. First in informal situation, we can use our first name or our nickname to introduce ourselves to the other ya. Kita bisa menggunakan nama depan atau nama panggilan untuk memperkenalkan diri. But in formal situation, we use our full name ya. Nama lengkap ya. And usually we use the last name or surname to call people. Jadi kita biasanya menggunakan nama belakang atau nama keluarga untuk memanggil orang lain, untuk memanggil lawan bicara kita ya. Bisa kita lihat di sini, ketika di awal Roy berkata, "Nice to meet you, Mr. Sanders." Ya, bukan Mr. Even. Ya, tapi dia bilang Mr. Sanders ya. Jadi dalam situasi formal itu biasanya
dianggap tidak sopan kalau kita memanggil dengan nama depan ya. Jadi if we introduce ourselves in formal situation, I have to call Mr. Isnaini, not Mr. Wahyu. Mr. Purwanto, not Mr. Adi. Mr. Prastyo, not Mr. Budi, and so on. But bingung kalau manggil Kalau Mr. saya, Handy. Mr. Handy. Mr. Mr. Handy. Handy D. Mr. Handy and Mr. Mujianto. How can we call you with your Oh, family Muji. name? Anto dan Muji. Anto dan Muji. I don't have the last Anto. name. Anto, Muji. Antum. Ya, itu salah satu perbedaan juga ya, apa? Karena bagaimanapun belajar bahasa, ya, itu belajar budaya juga gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di luar negeri budayanya itu kan ada nama keluarga, ada nama depan ya. Sedangkan kita orang Jawa atau orang Sunda mungkin biasanya tidak ada nama keluarga ya. Kalau beberapa suku bangsa yang lain ada ya, orang Batak itu biasanya punya nama keluarga ya. Tomorang. Orang mungkin orang-orang suku bangsa yang lain ada, Banjar, tapi Banjar. kebetulan orang Sunda dan Jawa Makassar, jarang Makassar. menggunakan nama keluarga. Nama Nah, ini kadang nanti jadi masalah Pak En, kalau keluar negeri atau pesen tiket gitu. Yeah, because usually there are two column in name ya, the first name and the last name, and both must be filled. Iya, susah. Ya, itu jadi kadang-kala kalau di luar negeri dalam hal apa ya, ketika mengisi form atau kita beli tiket, itu biasanya ada dua kolom nama, first name and last name, and both must be filled, dan kedua-duanya harus diisi gitu ya. So sometimes Javanese or Sundanese, they just repeat their name. So they, misal, for example, Mr. Suendi, just fill the first name Suendi and last name Suendi. Itu, ya. Oke. Dan kreativitas yang lain ya, ada juga yang mengisi namanya ditambah nama bapaknya ya. Suhendi bin. Ya. Bin Nah, Muji. misalkan Suendi bin ayahnya Mr. Handy. Bahkan kita pernah baca juga yang lucu ya, karena bingung isinya apa gitu, dia tulis nama depannya bapak gitu ya. Ya, sehingga misalkan Mr. Mujianto jadinya dia ngisinya Mr. Bapak Mujianto. Ya. Dipanggil Mr. Bapak. No, the person will call him Mr. Mujianto because they call with surname, with last name ya. Jadi tetap manggilnya Mr. Mujianto. Ya, saking bingungnya apa yang mau diisikan gitu ya. Itu memang kendala biasanya ya ketika orang Jawa atau orang Sunda keluar negeri itu. Oke, any other thing to discuss? Terus, enough. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan boleh disampaikan sembarang ya. Oh ya, satu lagi mungkin ya, karena kita bicara tentang budaya gitu ya. It is considered unpolite if we ask about age ya. Jadi biasanya di dalam perkenalan itu kalau dengan orang luar dianggap tidak sopan kalau kita menanyakan usia. Ya. And another personal identity ya, dan hal-hal yang sifatnya personal ya. Jadi misalkan ya, jadi misalkan kita bertemu pertama kali gitu, dianggap tidak sopan, misalkan kita bertanya usiamu berapa, apalagi kerja di mana, gaji berapa, kayak kalau kita biasa di lingkungan kita kadang apalagi kalau ketemu dengan saudara-saudara kan gitu ya. Iya. Saudara yang belum kita kenal ya, pertanyaannya gitu. Baru kenalan sama bule misalkan yang nggak pernah ketemu, baru diperkenalkan langsung ditanyainnya gitu ya. Namanya siapa, umur berapa, istrinya siapa, anaknya berapa. Istrinya kapan nikahnya, barusan udah lama Mang Heri. Nah,
That's considered unpolite in Western culture ya. So seperti di teks percakapan ini, di sini pancingan untuk membuka percakapan itu kita bisa dengan menyoroti hal-hal yang bisa kita lihat ya. Misalkan di sini kan dicontohkan memuji pakaian misalkan ya. Oh, bajumu bagus gitu ya. Atau ya, atau misalkan Very cool. ya Hansen. memuji apalah. Tapi nah itu hati-hati ya. Jangan memuji penampilan ya. Dirinya. Misalkan bilang you are handsome or you are pretty gitu ya. Oh, memuji jenggot. Ya. Dalam konteks tertentu bisa dianggap ofensif ya. Bisa dianggap apa? Menyerang ya. Nanti iya, kalau yang misalkan yang kita puji itu laki-laki, jangan-jangan mikir loh. You homo? LGBT ini. Ya, bisa jadi begitu. Sebaliknya kalau yang kita puji itu lawan jenis ya, bisa jadi dia merasa offense ya, merasa kayaknya kita kurang ajar banget gitu ya. Belum memuji langsung, oh kamu cantik atau apa. Nah itu ya. Jadi lebih baik yang netral itu mungkin terkait dengan situasi. Misalkan kita bilang bertemu di mana, katakanlah konteksnya di pantai gitu ya. We meet in beach, we can say apa ya, pemandangannya beautiful ya, kita bisa bilang gitu atau apa, atau kita tanya do you like beach situation, do you like the smell of the sea, dan seterusnya. Nah itu bisa kita gunakan untuk memancing percakapan ya. Ada yang mau berpendapat lain? Any other opinion? Maybe yang sudah pernah go abroad ya. Mr. Wahyu, maybe you have any other opinion? Stasiun Ya, kereta. Mr. Wahyu ever been abroad to Singapore? Okay, maybe you can tell us some culture there. Budaya di sana bagaimana? Nggak ada. Nggak ada. Ini kayaknya Mr. Wahyu bener ke Singapura tapi kumpulin orang Indonesia. Is that right, Mr. Wahyu? Karena ini apa di antrian ya. Saya keluar antrian untuk ngambil air atau apa. Saya kembali ada orang asing, terus rekan saya di depannya karena tadi saya sempat berada di depannya. Okay. Great. Yeah. That's one situation that that we need to understand and to menyesuaikan diri. Untuk menyesuaikan diri dengan ini ya, terutama misalkan in Singapore mereka sangat tertib ya terkait dengan antrian dan sebagainya, dan mereka tidak segan-segan menegur kalau misalkan ada yang melanggar antrian ya. Nah ini saya sering baca ya orang Indonesia yang ditegur di sana karena nyerobot antrian. Nah ini juga salah satu budaya yang perlu kita tahu ya. And tadi Mr. Wahyu bilang kalau ada orang antri di depan kita kemudian dia keluar antrian karena suatu keperluan yang sifatnya tidak lama, maka ketika dia kembali tetap kita persilahkan berada di depan kita gitu ya. Itu etika yang mereka pegang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita keluar negeri terus di sana dianggap kampungan, dianggap udik gitu ya. Oke. Any other? Kalau masuk toilet ini kebelet, ini santai gimana? Excuse me dulu. Biasanya kita bisa permisi ya, excuse me gitu ya.
Oh, gitu. Very emergency. Sudah emergency ya, oke. Emergency, may Very emergency. Ay, ngompol. I go to the toilet first gitu ya. Tapi ya kita gimana ya? Orang ke toilet juga emergency semua ya sih. Tapi ini saya pernah alami kemarin kebetulan waktu ke Malaysia ya sama rombongan. Itu antri pemeriksaan tiket di bandara, panjang memang antriannya ya. Nah itu ada orang yang dia tergopoh-gopoh gitu ya. Karena jam keberangkatan pesawatnya sudah mepet. Akhirnya dia gitu permisi ya minta izin untuk ke depan gitu. Ada beberapa orang yang tidak mau ya dilangkai, ada yang cuma akhirnya kebetulan yang paling depan justru yang mau untuk diserobot ya, diselip antriannya ya sudah akhirnya dia ke depan gitu. Ya mungkin memang urgent ya sampai orangnya setengah nangis-nangis gitu waktu itu. Oke, any other opinion or maybe pengalaman pribadi ya? Apa pengalaman pribadi bahasa Inggris ya? Maybe you can tell us about your personal experience. Adventure, privacy. Personal experience or personal adventure. Maybe Mr. Budi or Mr. Heri. Ini ngomong bahasa Inggris berarti angel, Pak. Wis bahasa Indonesia wis. Iya, itu Campur-campur. Waktu ke Singapura itu orang sana itu ngomongnya cepet, Pak, bingung. Nangkepnya itu loh. Yang mau kan tentang apa waktu itu di bandara juga sih. Saya juga bingung. Ngomongnya banter. Jadi saya tuh ya gak bisa nangkep. Akhirnya pelan-pelan, harus ngomong pelan-pelan baru. Oh alah, maksudnya itu nggak boleh duduk di sini loh, langsung bawaan kan? Yeah. Gitu. You're right, Mr. Heri. Singaporean have different English. Terkenal seperti English. Ya. Kenapa? Yeah. Karena Inggris mereka itu bercampur dengan bahasa Chinese. Sehingga pronunciation-nya aneh kalau didengar oleh telinga kita ya, apalagi kalau kita biasa mendengar Inggrisnya American or British ya, Inggris Amerika atau Inggris British, itu pasti kita mendengar Inggris Singapura itu aneh gitu, karena logat mereka Chinese gitu ya, dan banyak kosakata yang diambil dari kosakata Chinese juga ya. Jadi kosakata yang umum di mereka gunakan di dalam percakapan bahasa Inggris gitu ya. Padahal itu sebetulnya bukan kosakata bahasa Inggris tapi kosakata Chinese. Nah itu terkenalnya namanya atau istilahnya Singlish ya, Singapore English. Yang lain mungkin? Silahkan. I don't have. Saya sering ketemu Yeah. sama turis di kereta. Okay. Do you have any conversation with them? I was told conversation. I am introduce myself. Myself. Terus And next I'm my name. Terus next, where are you going? Where do you from? Dan nanggut-nanggut saja. maybe the tourist is not an Englishman, sir. Bisa jadi Ternyata Inggrisnya
Dia juga bisa bahasa Indonesia, jadi saya bahasa Indonesia. Orang Borobudur. Oke. So far, Baik. sebetulnya kalau kita bicara bahasa Inggris dengan orang asing, mereka welcome kok ya. Jadi mereka juga sadar kalau kita bukan native English speaker gitu ya. Sehingga kalaupun kita salah-salah itu, mereka juga enggak akan ini gitu ya. Bahkan biasanya mereka mengapresiasi kalau kita mengajak mereka bicara gitu ya. Walaupun mungkin omongan kita agak kacau balau gitu, yang penting paham lah. Oke. Jam 20.27 ya. 2027. Can we end our meeting today? Akhiri pertemuan kita hari ini. Oke. Oke ya. Baik. Alhamdulillah. Before we end our meeting, the password for apa ya? Presensi bahasa Inggris ya. Absen. Daftar hadir, password untuk daftar hadir adalah SD Lukman ya. SD Lukman pakai G tanpa spasi. Ya. SD Lukman pakai. Ya. Daftar hadirnya atau presensinya silahkan Ustadz bisa klik atau bisa lihat di deskripsi grup. Ya, grup English Club yang saya bentuk. Itu di deskripsinya saya kasih link untuk absensi. Jadi nanti tiap absen silahkan pakai link itu saja biar gampang ya. Dan itu nanti tiap pertemuan atau tiap pekan ya, saya sendiri juga tidak tahu akan ada perubahan password ya. Jadi otomatis yang tidak hadir tidak bisa mengisi karena tidak tahu passwordnya. Oke. That's why. Apa tadi? SD Lukman. SD Lukman, ya tanpa spasi ya. Pakai Ki. Kecil semua, pakai Ki. Di mana? Ini nggak ada kan? Ada. WA. Di deskripsi. WA. English Club. WA. Nah, itu kan ada. GGGG, absen pelatihan bahasa. Deskripsi, sir. PowerPoint-nya di PDF. Hah? No. Link. Diklik diklik di nama grupnya. Profil. Kemudian masuk grup, kemudian siapa? diklik di nama grupnya. Paling atas itu kan nama grup, nanti kan buka. Oh iya, oke. Nah, itu ada deskripsi. Ya. Thank you, Mr. Edwi. Oke, jadi silahkan absen di sana ya. Oke, untuk for the next lesson, for the next meeting, we have a free conversation. So please prepare yourself to introduce yourself to the group. Yeah. Maybe your name, your family, and maybe your activity or your interesting project right now. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya yang hari Jumat, kita percakapan bebas, saling memperkenalkan diri. Ya, silakan mempersiapkan diri dengan nama mungkin ya, kemudian hal-hal personal yang lain. Dan selain itu juga mungkin bisa bercerita tentang aktivitas yang sedang dijalani ya. Proyek apa yang mungkin menarik buat teman-teman untuk saling bertanya ya. Mungkin Pak Wahyu sedang punya proyek apa, membina tim olimpiade apa misalkan. Atau Pak Heri mungkin sedang punya proyek apa, ya misalkan mengantar anak-anak lomba kemana, nah itu bisa diceritakan. Dengan time limit mungkin sekitar
Ya, 3 to 5 minutes ya. Kita coba nanti percakapannya kira-kira 3 sampai 5 menit. Oke ya? Berarti cerita apa Oke. ya? See you Ya. next day. Cerita saja, memperkenalkan diri. Setelah itu kita apa ya? Give chance for other group member to ask question. Kita beri kesempatan buat anggota grup yang lain untuk bertanya ya tentang apa yang sudah kita sampaikan. Any other question? Cerita pengalaman. Cerita Bisa pengalaman, bisa True apa ya, news. aktivitas yang sedang kita kerjakan sekarang, gitu ya. Oke, anggap aja ya kita orang asing yang baru bertemu di klub ini ya, satu klub. Nah, kemudian mungkin kita ingin membuka pertemanan dengan teman yang lain. Nah, kita kan bisa cerita misalkan hobi lah atau apa, mungkin siapa tahu ada yang tertarik gitu ya. Oke. Any other question, sir? Ini untuk jam kehadiran kok nggak bisa saya waktu tidak valid. Absensi itu. Bisa diketik. Itu udah tak ketik tapi kok nggak bisa. Waktu tidak valid. Itu maksudnya lamanya atau mulainya ini? Dulu saya mulainya 1930. 1930. Iya. Oh, sih. 1930 tadi ya. Kan ada kiri diketik, Iya. titik, terus Iya, kanannya iya. Saya tadi 19. yang kiri 19, yang kanan 30. Oke, sudah. Terima kasih. Thank you. You're welcome. I want to fill the absensi, but there is no my name there. Aku ingin ngisi absen untuk ngecek, ternyata tidak ada nama saya. Nggak ada. Ada penguji. Guru pelatihnya ada pelatih. Penguji Dewi. Di pelatih. Ada pilihan pelatih nanti. Nah, pelatihan kuis. Oke. Sudah? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Is there anything to visit? I think enough for session this day because I'm sleepy. Okay. Ngantuk. Okay, so thank you for your attendance and your activity. Ya. Yes. Keaktifan, terima kasih atas kehadiran dan keaktifan Ustaz semuanya. Okay, see you next day. Let's end our lesson by saying Alhamdulillah and doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Okay, class dismiss. Miss. Closing di kelas.